Senang sekali Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung lagi dengan kami. Ya, selamat datang semuanya. Selalu menyenangkan bisa membedah topik baru di sini. Betul sekali. Dan hari ini kita punya materi yang secara teks sebenarnya cukup ringkas. Tapi dampaknya, wah ini berpotensi sangat besar. Benar, ini bukan pengumuman biasa yang bisa dilewatkan begitu saja. Sama sekali bukan. Jadi fokus diskusi kita hari ini bersumber dari sebuah catatan tentang langkah terbaru dari tim inti PI. Ya, yang sedang ramai dibicarakan itu. Persis, kita akan membahas peluncuran alat baru mereka, yaitu kartu Visa dan Mastercard yang ditenagai oleh PI. Sebuah langkah yang sangat berani dari mereka. Dan misi eksplorasi kita hari ini adalah membongkar makna dari klaim besar tersebut. Mengapa mereka sangat yakin alat ini akan mengubah cara kita memandang uang digital? Karena dampak ini memang bisa menyentuh level akar rumput ya. Tepat sekali. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 ดอลลาร์ Oke, mari kita bedah ini. Tapi sebelum kita melompat terlalu jauh ke dampaknya di masa depan, kita perlu paham dulu apa sebenarnya alat yang sedang disiapkan. Betul, kita harus mulai dari fondasinya. Iya, dan kenapa ini menjadi semacam tonggak sejarah bagi mereka yang disebut sebagai pionir di jaringan tersebut. Jadi kalau kita merujuk pada pengumumannya, tim inti PI ini secara eksplisit menyiapkan kartu Visa dan Mastercard. Khusus untuk pengguna mereka, kan? Betul, dan tujuannya sangat jelas, yaitu untuk membuat pembayaran menjadi mudah, sederhana, dan yang paling penting, dapat diakses secara global oleh para pionir ini. Nah, pas saya membaca bagian kemudahan akses global ini, saya langsung kepikiran sebuah analogi. Oh ya, analogi seperti apa itu? Bayangkan Anda ini seorang wisatawan internasional. Anda bawa perangkat elektronik mahal dari rumah, tapi pas mau dipakai di negara tujuan, steker listriknya bentuknya aneh. Mau secanggih apapun alat Anda, kalau nggak bisa dicolokkan ke stop kontak yang ada di dinding, ya alat itu cuma jadi pajangan mati. Nggak ada gunanya sama sekali di momen itu. Betul. Dan menurut saya, uang digital itu seringkali terasa seperti steker dengan bentuk yang aneh itu. Anda punya nilainya, tapi nggak bisa dipakai di toko-toko biasa. Jadi, kartu Visa dan Mastercard ini pada dasarnya adalah adaptor universalnya. Wah, itu metafora yang sangat pas. Yang menarik di sini adalah keputusan strategis dari tim inti PI itu sendiri. Alih-alih mereka mencoba membangun jaringan pembayaran sendiri dari nol, Yang pasti bakal butuh waktu dan biaya gila-gilaan ya. bayangkan mereka harus memaksa jutaan toko di seluruh dunia untuk memperbarui sistem mesin kasir mereka hanya untuk menerima koin baru ini. Itu hampir mustahil. Ya juga, kasir kedai kopi lokal pasti bakal bingung kalau tiba-tiba disuruh terima token digital. Jadi, PI memilih untuk memanfaatkan infrastruktur raksasa yang sudah ada. Visa dan Mastercard ini kan sudah diterima hampir di mana saja. Jadi ini semacam, jalan pintas yang brilian menuju aksesibilitas global kan? Sangat brilian. Mereka numpang di rel kereta yang sudah beroperasi lancar selama puluhan tahun. Mengintegrasikan mata uang digital ke dalam jaringan raksasa memang terdengar luar biasa. Masalah utamanya adalah soal utilitas nyata. Teks sumber kita menyebutkan sesuatu yang sangat kritis tentang ini. Oh, yang membandingkan antara sekedar omongan dan aksi nyata itu ya? Betul. Di luar sana, ada ribuan proyek kripto yang hanya berbicara atau menggembar-gemborkan tentang kegunaan di dunia nyata. Tapi prakteknya nihil. Ya, praktiknya mereka hanya berhenti di bursa pertukaran spekulatif. Orang beli untuk dijual lagi saat harganya naik. Sementara PI benar-benar membangun kegunaan tersebut. Membangun jembatannya langsung ke dompet kita. Tepat. Kartu ini digambarkan sebagai terobosan besar yang menjembatani mata uang digital dengan pengeluaran sehari-hari. Jadi, apa arti dari semua ini? Maksud saya, kalau kita ingat lagi sejarahnya ya. Sejarah awal mula kripto. Iya, bukankah mata uang digital awalnya itu diciptakan justru untuk menggantikan uang tradisional? Menggantikan bank dan institusi perantara? Benar, narasi awalnya memang sangat anti-sistem. Nah, lalu mengapa sekarang
menjembatani keduanya malah dianggap sebagai sebuah terobosan besar. Bukannya ini malah terkesan kembali ke sistem lama? Jawabannya begini. Tanpa adanya jembatan tersebut, mata uang digital itu hanya akan mati sebagai aset konseptual. Sekedar angka di layar komputer. Persis. Aset yang terkurung di dunia maya. Sumber kita menekankan pada frasa pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran sehari-hari, kayak beli beras atau kopi gitu ya? Betul, titik gesekan atau friction terbesar dari aset digital selama ini adalah kegagalannya untuk digunakan membeli barang kebutuhan pokok gitu loh. Nggak bisa dipakai buat beli roti di minimarket depan rumah. Tepat. Makanya, sangat kontras jika kita melihat proyek-proyek yang hanya menjual janji tentang masa depan desentralisasi dibandingkan dengan langkah konkret Pi yang menciptakan utilitas yang nyata sekarang juga. Berarti ini soal pragmatisme ya? Menurunkan sedikit ego idealis demi bisa benar-benar dipakai oleh masyarakat umum. Sangat pragmatis. Mereka memilih untuk membuat sistem ini bekerja untuk orang biasa hari ini, bukan menunggu utopia 10 tahun lagi. Wah, oke. Jadi kalau jembatan antara uang digital dan pengeluaran sehari-hari ini berhasil dibangun dengan mulus, kira-kira bakal seperti apa rasanya berjalan di atas jembatan itu bagi pengguna sehari-hari? Nah, bayangkan saja kemudahannya. Para pionir ini sebentar lagi akan bisa menggunakan Pi semudah mereka mengeluarkan lembaran uang dari dompet. Cuma tinggal gesek atau tap kartunya saja. Betul, dimanapun Visa dan Mastercard diterima. Hampir setiap toko retail modern di dunia. Ini benar-benar mengubah konsep uang digital dari sesuatu yang rumit, penuh kode dan frasa sandi menjadi tindakan sesederhana membeli secangkir kopi di kafe lokal. Dan yang paling penting, tanpa kasirnya menyadari bahwa itu didanai oleh uang digital. Iya, kasirnya cuma tahu ada pembayaran masuk pakai mata uang lokal kan? Mereka nggak perlu pusing soal fluktuasi nilai koin. Jika kita gembubunkan ini dengan gambaran yang lebih besar, klaim teks tersebut bahwa masa depan pembayaran ada di sini dan Pi memimpin jalannya, itu menjadi sangat relevan. Anda tahu keberhasilan sejati dari sebuah teknologi baru, itu justru terjadi ketika teknologinya sendiri menjadi tidak terlihat. Tidak terlihat. Kayak internet ya. Kita nggak mikirin gimana sinyalnya jalan, yang penting WhatsApp terkirim. Kemudahan atau semudah menggunakan uang tradisional adalah kunci mutlak untuk adopsi massal. Selama orang masih harus menghitung konversi atau takut salah kirim ke alamat dompet yang rumit, itu belum adopsi massal. Betul, nggak ada ibu-ibu yang mau pusing mikirin kode panjang cuma buat beli minyak goreng. Inovasi ini kan memunculkan pertanyaan penting tentang tujuan akhir dari proyek ini ya. Ya, kemana arah semua ini bermuara kan? Persis. Dan ini membawa kita pada kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Penggabungan Pi dengan jaringan raksasa seperti Visa dan Mastercard ini bukanlah sekedar fitur tambahan belaka. Ini bukan semacam bonus fitur di aplikasi. Ya, melainkan ini adalah sebuah jembatan vital. Jembatan yang secara literal mengubah mata uang digital menjadi alat tukar sehari-hari yang nyata dan fungsional. Ini bukanlah akhir dari inovasi Pi, melainkan ini adalah awal yang luar biasa. Menyelesaikan masalah pembayaran ini hanyalah fondasinya. Mengamankan real transaksinya dulu, baru membangun hal lain di atasnya. Nah, bagi Anda yang sedang mendengarkan, sekalipun mungkin Anda bukan seorang pionir Pi, Ya, mungkin Anda cuma penikmat berita teknologi biasa. betul, tapi pergeseran ini menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana teknologi pembayaran global sedang berevolusi secara drastis. Sangat drastis. Batas antara apa yang kita sebut uang internet dengan uang yang ada di dompet Anda itu pelan-pelan sedang dihapus. Dihapus hingga suatu saat nanti batas itu mungkin tidak terlihat sama sekali. Dan itu membawa saya pada satu pemikiran akhir, sebuah pertanyaan yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan setelah mendengarkan ini. Jika sebuah mata uang digital pada akhirnya bisa digunakan persis semudah dan dalam jaringan institusional yang sama dengan uang tradisional, Ya, tanpa ada bedanya sedikit pun di mata pengguna akhir. persis. Apakah pada titik tersebut, label digital atau kripto pada mata uang tersebut menjadi benar-benar tidak relevan? Dan kita akhirnya akan kembali menyebut semua itu hanya sebagai uang. Sesuatu untuk dipikirkan saat Anda menggesek kartu Anda berikutnya.
Baiklah, terima kasih banyak kepada Anda yang telah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan analisis kami. Kami selalu menghargai waktu Anda. Sampai jumpa di topik menarik lainnya. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159 พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้